Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Nita. Apa kabar Bu Anita? Kabar saya sedang kurang baik nih Bu. Boleh cerita nggak? Boleh, boleh. Santai aja kita Bu Anita. Ada apa ini? Apa ini berhubungan dengan mengajarnya Bu Anita? Bener nih Bu. Saya kan sebagai termasuklah sebagai guru baru nih di SD saya. Nah kebetulan saya kan junior ya Bu ya. Kemudian ini banyak senior-senior saya kebetulan di sekolah itu. Nah ketika proses pembelajaran berlangsung, saya itu asik saja Bu dengan siswa-siswa saya, dengan metode pembelajaran yang saya terapkan, dengan kadang belajar sambil bermain, ya seperti itulah Bu, namanya juga anak-anak SD. Nah ketika saya asik mengajar, tiba-tiba kok ada yang mengintip rekan saya gitu Bu. Rekan saya mengintip dari jendela. Nah tentu saja hal itu membuat saya merasa tidak nyaman ya Bu Sri. Kenapa ya diintip? Mungkin ada kekurangan saya atau cara mengajar saya. Nah ternyata setelah saya dengar dari salah satu rekan saya bahwa saya itu dikatakan sebagai guru yang tidak tegas karena ketika saya mengajar, siswa-siswa saya itu dianggap ribut gitu loh Bu. Ya gitulah Bu, jadi saya merasa galau, kok gini ya gitu. Padahal kan saya menerapkan pembelajaran supaya siswa saya nggak bosan lah Bu di kelas. Kalau begitu, Ibu Anita merasa kurang nyaman gitu ya dengan hal yang terjadi sama Bu Anita. Benar Bu, saya merasa kurang nyaman sekali dengan hal yang seperti itu. Baiklah. Dari percakapan kita ini kira-kira nih menurut Bu Anita, apa yang Ibu harapkan dari kita berbicara ini, kita ngobrol ini? Yang berdasarkan dari apa yang Ibu alami tadi. Saya sangat berharap Bu, ketika saya mengajar, hal apa sih yang bisa saya lakukan supaya saya itu merasa nyaman saat mengajar bersama anak-anak, saat belajar dengan anak-anak. Saya ingin mengajar dengan gimana ya Bu? Dengan tidak khawatir, dengan tidak ada rasa khawatir, cemas, atau tidak nyaman. Jadi saya pengen melakukan usahalah apa saja yang bisa membuat saya itu, kalau memang saya kurang tegas, hal apa yang bisa membuat saya menegaskan anak-anak supaya tidak ribut Bu, supaya tidak diintip lagi. Nah kadang selain diintip saya itu Bu tiba-tiba sedang asik menjelaskan Ibu, pernah satu ketika saya asik menjelaskan, tiba-tiba nongol aja Bu salah satu rekan kerja senior saya itu tiba-tiba langsung masuk ke kelas, jangan seperti itu Nak, tidak boleh seperti itu menegur langsung siswa saya. Ya secara tidak langsung kan menegur saya ya Bu, kenapa saya tidak ambil tindakan ketika saya asik mengajar dan tidak menegur siswa saya tersebut. Menurut saya jika hal itu masih kategori wajar, saya masih bisa Bu toleransi sama anak-anak. Tapi ketika anak-anak juga berbuat yang berlebihan, saya pasti menegur Bu, saya tidak diam saja sebenarnya, seperti itu. Baik, begitu ya Bu Anita ya. Jadi Bu Anita tuh ingin ini tidak terjadi lagi ya Bu Nita ya. Benar Bu. Agar Ibu nyaman dan enak ketika Ibu sedang mengajar. Benar begitu ya? Benar Bu. Lalu apakah Bu Anita sebelumnya sudah mengetahui apa alasan apa alasan hal ini terjadi? Apa Ibu pernah mengetahui alasan mereka atau rekan Ibu mengintip itu ataupun mendatangi kelas Ibu? Ya, ada salah satu rekan saya sih Bu yang pernah cerita dengan saya kalau misalkan saya itu suaranya kecil, kemudian orangnya kurang tegas. Nah, mungkin maksudnya guru-guru itu tegaslah sama anak-anak. Tapi Bu, ya saya pikir ini kan siswa SD gitu ya, nggak mungkin saya harus
langsung marah-marah kalau misalkan mereka hanya melakukan hal yang kecil gitu Bu. Misalkan saya tegurnya masih baik-baik sih Bu. Nah, mungkin maksud beliau sih yang senior-senior ini langsung tegur dengan cara yang keras, saya sih tidak bisa sih Bu seperti itu. Ya mungkin itu sih Bu, karena alasan mereka itu karena saya itu dianggap kurang tegas dengan siswa SD gitu, seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi kemungkinan alasannya adalah Bu Anita itu lembut atau dengan anak-anak gitu ya. Tidak terlalu tegas kalau bahasanya Bu Anita. Tapi sebelumnya mohon maaf ini, apakah sudah ada upaya dari Bu Anita sendiri agar hal ini atau perlakuan dari rekannya ibu itu tidak terjadi lagi? Ada usahakah, upaya dari Bu Anita agar ini tidak terjadi Bu? Tidak terjadi lagi, maksud saya gitu. Baik Bu, sebenarnya saya sudah berusaha melakukan berkolaborasi dengan rekan guru dan siswa saya. Kalau contohnya dengan siswa saya itu ketika awal pembelajaran kan Bu, seperti awal tahun pembelajaran, saya menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di situ kesempatan untuk saya untuk berdiskusi dengan anak-anak. Kalau misalkan lagi belajar itu nggak boleh terlalu ribut, seperti itu. Boleh berdiskusi, tapi tidak terlalu ribut seperti biasanya. Seperti itu sih Bu, kalau untuk saya manajemen kelas saat proses pembelajaran dengan anak-anak. Jadi, semenjak saat itu, gimana ya caranya? Jadi saya pikir mungkin kalau untuk anak-anak dulu saya mengingatkan lah Bu, oh kita kan ada kesepakatan kelas nih. Kesepakatan kelas itu harus kita jalani, harus kita lakukan dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Kalau untuk ke anak-anak. Dan kalau untuk ke rekan kerja saya sendiri Bu, saya sering gini sih Bu, kalau di kantor saya lebih sering curhat ke beliau nih yang pernah datang setelah saya berkunjung dengan cara yang seperti itu tadi, mengintip dan secara langsung masuk seperti itu. Jadi saya cerita, Bu, gimana ya di kelas saya itu seperti ini dan seperti ini. Saya cerita panjang lebar dan beliau langsung, oh iya nanti beliau langsung memberi solusi, Bu, seperti itu. Nah, kata beliau, kami kalau di sekolah kami ini seperti ini, Bu. Jadi kepala sekolah itu mengarahkan kami seperti ini, kata beliau begitu. Hal ini nggak diketahui oleh kepala sekolah sih, Bu. Antara saya dengan beliau saja. Seperti itu sih, Bu, usaha-usaha yang saya lakukan agar hal itu tidak terjadi lagi ketika saya mengajar. Upaya Ibu Anita ini udah bagus ya. Bu Anita sudah dari anak-anak sudah mencoba membuat kesepakatan bersama. Kemudian saya lihat juga Ibu Anita mulai menjalin komunikasi dengan rekan Ibu ya. Benar. Ini hal bagus. Kemudian apakah ada upaya lainnya lagi tuh Bu Anita untuk melanjutkan dan membangun komunikasi baik ini kepada rekan Ibu? Salah satu upaya lainnya itu Bu, sekarang kan alhamdulillahnya itu ada Kombel ya Bu. Nah, dalam Kombel ini setelah materi Kombel itu selesai, kami itu saling refleksi Bu. Saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Jadi di situ kesempatan saya untuk bercerita gimana sih kendala saya di kelas. Jadi itu ketika saya bercerita, saya mendapat solusi dari teman-teman, dari guru-guru senior seperti itu Bu. Jadi saya juga semakin lega sih Bu, karena mendapat solusi dari beliau yang sudah banyak pengalamannya dibandingkan saya. Jadi saya banyak belajar memang dari beliau-beliau bagaimana sih cara memanajemen kelas dengan baik, seperti itu sih Bu, dengan cara memanfaatkan komunitas belajar di sekolah saya. Jadi dari pernyataan Bu Nita tadi jelas tuh ya kalau Kombel itu memberikan peran ya untuk menjalin komunikasi. Jadi bahan refleksi bersama antara Ibu Anita dan rekan-rekan guru ini sangat baik Ibu. Apakah kegiatan baik ini akan direncanakan terus-menerus atau bagaimana Ibu
Nita? Saya sangat berharap Bu, hal-hal seperti ini dan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah saya lakukan akan terus saya lanjutkan Bu, supaya saya itu lebih nyaman berada di tempat kerja saya, lebih rileks dan tidak ada beban pikiran sih Bu, seperti itu. Benar sekali, bagus Bu Nita. Kemudian kalau dilihat dari pemanfaatan Kombel ini, apakah ada peran dari kepala sekolah Ibu Anita atau ada peran-peran yang lain yang bisa membantu Bu Anita untuk melancarkan komunikasi antara ibu dengan rekan ibu? Ya, peran kepala sekolah sih sangat penting Bu. Kebetulan kepala sekolah saya itu memang sangat bijaksana sih orangnya. Jadi beliau itu sangat menengahi semua permasalahan yang ada di kelas, di sekolah itu beliau itu memberikan solusi karena beliau juga memang sudah eh, jam terbangnya sudah gimana ya Bu, sudah guru profesional lah. Kalau kepala sekolah itu sudah pernah mengajar bertahun-tahun, yang sampai kemudian menjadi kepala sekolah, tentunya hal-hal seperti itu sudah pernah beliau jalani. Jadi ketika ada permasalahan dari setiap guru itu beliau memberikan solusi untuk kami semua dan terutama untuk saya sendiri sih Bu, seperti itu. Berarti ada peran dari kepala sekolah. Berarti ini Kombel akan terus dirutinkan atau bagaimana Bu Nita? Alhamdulillah mulai awal tahun beberapa bulan ini alhamdulillah Kombelnya selalu berjalan dengan lancar sih Bu, alhamdulillah. Baik, bagus. Kemudian dari perbincangan kita dari awal hingga detik ini, apa yang bisa Ibu Anita simpulkan untuk menjalin komunikasi antara ibu dengan rekan ibu? Setelah saya bercerita dengan ibu ini, oh ternyata dari permasalahan yang saya alami ini, jika saya bisa legowo, bisa sabar gitu Bu ya, ternyata solusinya itu semua ada Bu. Ternyata secara tidak langsung solusi itu sudah saya usahakan seperti itu. Setelah saya bercerita dengan ibu, oh iya ternyata saya sudah pernah melakukan itu ya untuk menjalin komunikasi dengan rekan-rekan saya seperti itu Bu. Baik. Berarti depannya akan semakin baik komunikasi ibu dengan rekan ibu, nggih? Insya Allah semakin baik Bu. Saya usahakan Bu. Kita akan mengusahakan. Nanti saya akan tunggu cerita berikutnya Bu Nita ya. Baik Ibu Sri, terima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Anita. Semoga Bu Anita semakin nyaman di sekolahnya dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk sekolahnya gitu. Kalaupun ada sesuatu hal, insya Allah tuh akan ada penyelesaiannya. Baik Bu Sri, terima kasih Terima banyak kasih Ibu. waktunya Bu Nita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Ibu Sri, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Dalam kesempatan hari ini, kira-kira permasalahan apa nih Bu yang akan kita bahas pada malam hari ini? Saya punya sedikit permasalahan. Sebenarnya ini permasalahan dari dalam diri saya sendiri. Saya merasa tidak percaya diri di depan teman-teman saya, Bu. Karena saya pernah mendapatkan penyampaian bahwa ada teman saya yang tidak mau piket bersama saya. Itu masalahnya Bu, sehingga saya jadi merasa tidak percaya diri dengan teman-teman yang ada di sekolah saya, Bu. Baik, Bu Sri. Boleh saya tahu nggak, Bu, sebenarnya keinginan apa sih
yang Ibu Sri ingin wujudkan untuk mengatasi permasalahan dari ketidakpercayaan diri Ibu? Saya inginnya diterima oleh teman-teman saya. Dari mungkin saja ada teman saya tidak menerima saya ketika bekerja sama bersama, itu karena mungkin saya itu lambat Bu dalam bekerja. Jadi kadang kurang disiplin dengan waktu saya. Mungkin saja hal itu yang membuat teman saya itu dan beberapa teman itu menganggap saya ini lelet gitu Bu. Jadi akhirnya ya ada selentingan teman saya tidak mau piket dengan saya. Mungkin alasannya karena itu, karena saya lelet, kurang disiplin dengan waktu saya. Mungkin begitu Bu. Baik, jadi hal ini membuat Ibu Sri merasa tidak nyaman ya Bu, karena ada beberapa perkataan yang membuat Ibu Sri menjadi tidak percaya diri. Baik, boleh saya tanya Ibu, ada usaha dari Ibu Sri, usaha apa aja sih yang udah Ibu Sri lakukan agar Ibu Sri bisa memperbaiki diri untuk lebih disiplin lagi dari sebelumnya Bu? Kalau diingat-ingat, saya itu mulai mencoba untuk mendisiplinkan diri saya Bu. Saya mulai mengatur jadwal saya kembali. Kemudian saya berupaya juga Bu untuk mengatur waktu saya dengan lebih baik. Jadi saya bisa datang ke sekolah itu tepat waktu gitu. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya, amanah-amanah yang diberikan kepada saya juga, itu juga sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Saya sudah berupaya Bu agar saya label lelet itu tidak lagi melekat pada saya. Semoga saja teman-teman saya ngerti gitu Bu ya, melihat usaha saya ini. Baik, usaha yang Ibu Sri lakukan itu sangat baik Bu, sudah baik. Dari beberapa usaha tersebut Bu, apakah Ibu Sri udah melakukannya dengan maksimal menurut Ibu? Kalau maksimal sepertinya belum kayaknya. Belum maksimal, tapi sudah sangat saya upayakan sekali. Karena mungkin dalam waktu 5 hari saya turun kerja, itu masih ada 1-2 hari saya agak terlambat Bu gitu. Tapi saya upayakan gitu untuk turun jauh lebih pagi. Terlambatnya di sini tidak kesiangan gitu Bu ya, tetap turun jam sesuai dengan jadwalnya, tapi memang tidak pagi sekali gitu, tapi memang sesuai dengan jadwal masuk mengajar begitu. Baik, saya paham sekali posisinya Ibu Sri seperti apa ya. Kira-kira nih Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dalam waktu 5 hari udah ada perubahan. Kira-kira ke depannya nih Bu, kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu butuhkan untuk membiasakan diri, untuk merubah diri, untuk lebih pagi lagi itu yang diharapkan oleh teman-teman Ibu. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu? Saya tidak bisa memastikan waktunya Bu, tapi saya memasang target pada diri saya gitu, agar dalam waktu 5 hari jam bekerja itu saya tidak terlambat. Saya upayakan untuk selalu datang tepat waktu Bu. Malam-malam kalau misalnya kecuali ada kemendesakan itu mungkin beda lagi kali Bu ya. Saya berupaya sekali terus untuk jam piket saya berupaya sekali untuk datang lebih pagi gitu, jadi bisa menyambut siswa
dan bisa mengecek keadaan sekolah gitu. Baik, Ibu Sri. Jadi menurut Ibu Sri, untuk menjadi tolak ukur seseorang guru disiplin itu ya sudah dengan hadir tepat waktu pada saat jadwal piket kita ya, Bu ya. Nah, Sejauh itu iya Bu, salah satunya itu mungkin, salah duanya kemudian juga ya tepat waktu juga ketika kita mengajar di kelas gitu. Waktu juga ketika kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, begitu Ibu. Baik, boleh saya ketahui lagi nggak Bu nih, solusi apa saja sih tadi yang sudah Ibu Sri lakukan? Ada beberapa. Saya sudah saya sudah berupaya untuk lebih disiplin lagi, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian saya membuat rencana hal-hal yang harus saya lakukan, bahasa kerennya to-do list gitu ya, apa yang saya harus kerjakan terlebih dahulu gitu, agar bisa terpenuhi gitu hal-hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, agar tidak agar teman-teman itu tidak merasa terganggu atau terusik ketika saya tuh melaksanakannya itu tidak tepat waktu gitu. Jadi saya berupaya untuk, bila itu tim, saya berupaya untuk menyelesaikannya tepat waktu agar sama-sama enak bersama rekan kerja saya. Baik, sangat baik sekali Bu Sri, beberapa usaha yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, kira-kira dari pertemuan kita hari ini apakah masih ada yang ingin kita bicarakan? Menurut saya sih setelah ini kita akan menyambung pertemuan ini ya Bu. Saya akan menanyakan kembali perkembangannya Ibu. Bagaimana nih kelanjutannya Ibu Sri? Iya, baik Bu. Saya juga berharap demikian Bu. Jadi saya punya tempat untuk menceritakan gitu, hal-hal yang segan untuk saya ceritakan kepada rekan ataupun kepada, ya terutama kepada rekan sih, karena takut menyinggung perasaan mereka. Benar itu. Nanti saya akan cari Ibu lagi deh gitu. Kita akan berbicara lagi Bu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sri. Sukses selalu ya Ibu. Semangat terus. Itu pula dengan Bu Anita. Saya juga mohon maaf nih apabila ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang berkenan di hati Ibu Sri. Baik Bu, aman. Baik Bu Sri, sampai bertemu lagi. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita selanjutnya refleksi. Refleksi dari latihan coaching tadi. Sri Rahayu, kemudian Coach Sri Rahayu untuk kasus yang pertama, kemudian Coach ada Bu Anita Fatmania. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Telah berjalan coaching antara saya dengan Bu Anita, saya sebagai coach dan Bu Anita sebagai coachee. Coaching berjalan dengan baik antara saya dengan Bu Anita. Bu Anita pun bersikap terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Dalam proses coaching ini, hal yang perlu saya perbaiki adalah cara merespon apa yang disampaikan Bu Anita dengan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Kemudian saya pun harus memperbaiki fokus saya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Hal yang saya lakukan adalah menarik nafas ketika pikiran saya mulai buyar, kemudian kembali memusatkan pikiran untuk fokus pada percakapan agar tercapai tujuan yang diinginkan.
Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hal yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching saya, yakni berupaya melatih cara mendengar saya dan cara merespons saya dengan memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan masalah. Adapun umpan balik dari coach, yakni Bu Anita Fatmania, apa yang Bu Anita Fatmania rasakan saat coaching? Pada saat coaching, Bu Anita Fatmania merasa sangat lega karena baru kali ini bercerita dan langsung menemukan solusi dari permasalahan yang ia lalui, yang ia rasakan melalui latihan coaching. Mungkin demikian refleksi dari saya. Selanjutnya, refleksi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Anita Fatmania. Baik, terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan menyampaikan hasil refleksi saya. Izin share screen. Baik, inilah hasil refleksi diri latihan coaching saya bersama Ibu Sri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan, yang sudah saya lakukan adalah berperan menjadi coach yang baik karena telah menerapkan kompetensi coach dengan baik, yaitu hadir penuh, mendengar penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot sampai menemukan solusi dari permasalahan coach itu sendiri. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki adalah pertanyaan berbobot yang saya berikan ketika saya sebagai coach, apakah sudah berkaitan dengan masalah yang sedang didiskusikan oleh coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ketika kondisi present, saya benar-benar fokus mendengar atau menyimak dari segi pandangan maupun tindakan, di mana saya tidak sama sekali mengubah posisi duduk saya dan arah pandangan saya ketika coach sedang bercerita tentang permasalahannya, sehingga proses coaching mendapat kesan yang baik. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki untuk meningkatkannya? Jawabannya adalah hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki praktik coaching ini adalah dengan terus mempelajari alur cerita dengan baik dan mempraktikkan langsung dengan rekan sejawat ketika di sekolah. Hasil refleksi saya merasa senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan Ibu Sri. Saya merasa senang dapat membantu coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi pendidik yang lebih baik. Kemudian umpan balik dari Ibu Sri. Ibu Sri merasa menemukan teman berbicara dan teman untuk menemukan solusi. Coaching membuat Ibu Sri menyadari kekurangan dan kelebihan diri beliau. Baik, terima kasih. Itu hasil refleksi dari saya. Izin stop share. Baik, demikian hasil coaching antara saya, Nita Fatmania, dengan Ibu Sri Rahayu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf ya Ibu Sri. Sama-sama Ibu Anita. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Sama-sama. Kita akhiri Assalamualaikum. Coaching kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.